sirah nabawi. Ampun kados enten mahasiswa murtad tekoni. Kenapa kamu murtad? Nabinya orang Islam ndak lengkap. Nabi apa sing ora ana ning Islam, ana ning Kristen? Abraham. Padahal Abraham itu nama lain dari Ibrahim. Mahasiswa niku. Ini tadi karena apa? Ada lost generation, generasi yang hilang setelah TPA, hilang. Yang masih ngaji sama tidak, prosentasenya banyak yang tidak. Wow, nyuwun sewu Pak Lurah, Pak Kepala Desa pun tersinggung nggih yen panjenengan bayar guru TPA 20.000 niku dolim. Lah wong ngeleske bocah matematika bahasa Inggris direwangi ibu-ibu golek utangan PKK mlebune nggih 2,5 juta kok. Ayo, napa sok ning akhirat sing ditekoni matematikane? Napa sing ngenai syafaate matematikane? Ipane? Dolim bayar guru TPA 20.000 ngisi-sini. Yen 200.000 saya acung jempol. 20.000 ki nggopo? Yen wis guru TPA-ne duwe anak duwe bojo nggon kok kecilok pentek. Panjenengan isih kalah lho nggih teng Bojonegoro nika 80.000 men kula lokke dolim. Lah kok ning kene 20. Coba. 20 sedina ping 30. Oh alhamdulillah. Coba. Niku lho wong tua-tua sing anake TPA kuwi lho. Ngeleske bayar direwangi dodoki bendahara PKK. Anakku arep lesok bayar kok. Bareng go bayar TPA. Padahal yen anak sampean iso maca, apal Al-Qur'an. Loh, sing menikmati hasilnya panjenengan. Lah kok 20.000. Kula wau dilokke Pak Lurah, Pak Kepala Desa ampun ngantuk lho Bu. Saya itu sakitnya di sini. Kok mbayar 20.000 kok ora isin ngoten lho Pak Lurah. Mudah-mudahan dengan masukan saya Pak Kepala Desa jadi tak undakane 5.000. Alhamdulillah. 5.000 sekali datang nggih Pak. Nggih. Nggih, 5.000 tambah 20 jadi 20.000 sekali datang. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, tadi saya matur. Saya dididik Kristen dengan taat. Kalau bukan hidayah Allah saya tidak mungkin masuk Islam. Maka fondasi agama kalau mau jadi Muslim yang terbaik di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, cara-carane bangunan fondasinya harus kuat. Fitnah umat Islam saat ini, umat Islam ini digerogoti dari berbagai tempat. Ada liberalisme, ada pluralisme, ada sekularisme, ada feminisme, ada PKI, ada Syiah, ada LGBT, ada waria, ada seks bebas, ada kristenisasi dan pemurtatan. Bayangkan umat Islam ini digerogoti akidahnya dari berbagai tempat. Kalau tidak kokoh akidah kita,
maka kita bukan jadi umat yang terbaik. Maka beragama bukan hanya sekedar dapat warisan agama dari orang tuanya, bukan hanya keturunannya orang Islam, tapi kula panjenengan harus tahu dasar beragama kita adalah kebenaran, dan kebenaran yang hakiki itu asalnya dari Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu dari Allah. Allah dawuh maca dengan nama Tuhanmu. Ayo disinau Qur'annya, tidak berhenti sampai TPA. Ibadah kita kebenaran dari Allah. Karena apa? Ada perintah dari Allah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Sementara saya dulu, kondone ibuku, kondone guru sekolah mingguku sregep nang gereja, ternyata perintah ke gereja enggak ada. Perintah ke gereja hari Minggu adanya di dalam kitab Keluaran 20 ayat 8 itu, kuduskanlah hari Sabat, Sabat ki setu aku nang gerejane Minggu. Sementara orang Islam sholat ada perintahnya, sholat Jumat ada perintahnya. Saya seringkali kalau sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, bahasa Jawanya ngondok-ondok. Kok ngendi-endi lapangan iso kebak wong Islam, wong lanang. Wong lanang-lanang Islam yo kebak. Kokone anyar, sarunge anyar. Wah, nganggo sorban. Malah enten sing mangkat salat Idul Fitri ora salat subuh le. Ning sanes wong mriki le, wong mriko. Saking suwene dadi wong Islam lali ndi sing sunah ndi sing wajib. Bareng salat duhur, wong lanang sing mau salat Idul Fitri ki done ngendi ngoten lho. Apa mulai salat Idul Fitri terus ngono. Kula mboten ampun nesu nggih, kula nggih lagi sinau. Yang udzur tidak sholat itu kan satu, wanita yang sedang haid. Kemudian orang yang hilang ingatan itu napa Bu? Edan. 3 orang mabuk, mendem. 4 wong semaput ya ora iso salat nggih. Lah wong lanang niku menstruasi mboten. Jadi karek milih toh, kedua, ketiga, apa keempat, edan, mendem, semaput. Jadi sesuk yen garwa panjenengan rak pun balik toh Bu. Putra panjenengan sing lanang sing wis balik, ora mangkat salat subuh padahal waras wiris, mang tekoni pilihan niki. Masjid dibangun kaya ngene apike. Lah kok sing adan ya kuwi, sing komat ya kuwi, mame ya kuwi, makmume kuwi meneh, sing wis tuwek-tuwek sing enom ki sikile do keplah. Tangi salat subuh ora kuat kok akan jadi generasi terbaik. Coba. Mang bayangke to Pak Bu. Gugah anak tangi subuh wera tidak mampu. Padahal Allah sudah berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah uhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik. Apa tugas konsekuensi sebagai umat yang terbaik? Mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.
mengajak kepada kebaikan. Ibadah niku lho, salat niku. Mencegah dari kemungkaran. Katanya salat itu menjauhkan dari kemungkaran. Lagi kok salat doa ngelok. Oleh sebab itu ibu bapak, monggo tahun 1440 Hijriah sudah kita tinggalkan. Kita sudah masuk di bulan pertama tahun Hijriah 1441. Kalau panjenengan pernah mengikuti pengajiannya Ustadz Zulkifli, kita sudah masuk fase keempat, fase yang penuh dengan fitnah. Maka supaya kita menjadi yang terbaik di akhir zaman ini, kita harus tahu tadi kenapa, apa dasar kita beragama tadi, kebenaran dari Allah. Yang kedua, kenapa toh saya Islam? Kenapa anak-anak kita tidak bangga dengan Islam? Kenapa anak-anak kita mudah terpengaruh budaya-budaya barat? Ono wong tahun baru melu. Ono wong Valentine Day melu. Padahal zaman kula tesih Kristen ra tau Valentine Day-nan. Kula niki sakderenge Islam, agama kula Kristen Protestan, sekolah kula teng sekolah Katolik. Valentine Day niku perayaane wong Katolik, kula mboten melu-melu. Bingung neng Kristen kula sinau Katolik, bingung neng Kristen, bingung neng Katolik kula sinau Hindu. Lagi ketemu Islam. Maka kita harus tahu kenapa saya Islam. Saya dulu kok ditanya, kenapa kamu Kristen? Supaya besok masuk surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di pangku sama Tuhan Yesus. Kulo tahu, kulo Ramadan kemarin ngisi pengajian remaja di Sragen. Ada anak remaja umur 19 tahun. Saya tanya, Mas umurmu berapa? 19 tahun Ustazah. Kamu tahu kenapa kamu Islam? Plongap, plongo. Ikut-ikut orang tua. Jadi yang wong tuamu meninggal, nggak ada yang kamu ikuti, terus kowe ra ndek agama. Cengingas, cengingis. Makanya pentingnya kajian remaja tadi supaya dia paham kenapa saya Islam. Sehingga ketika ditanya kenapa kamu Islam, karena Allah yang memerintahkan saya Islam. Quran surat Ali Imran ayat 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ini yang harus kita jaga di akhir zaman ini sampai nanti kita kembali kepada Allah. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini kita harus menjaga. Jangan sampai mati kalau tidak dalam keadaan Islam. Sebabnya saat ini akeh wong Islam murtad mung gara-gara beras, gara-gara beasiswa, gara-gara supermi. Sing enom supermi doyan apa meneh suparmi. Gara-gara Suparman, gara-gara pacar murtad ninggal ke Islam. Ya. Hanya karena kepentingan dunia sesaat, ada yang karena jabatan. Maka ini tadi loh, Quran surat Ali Imran ayat 102 itu sering kali dibaca untuk mukadimah ceramah selama bulan Ramadan. Panjenengan mendengarkan ayat itu dibaca. Jangan sampai kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Berarti apa? Didhawuhi menjaga iman Islam kita ini. Kenapa harus Islam sampai mati?
Itu yang saya cari Bapak Ibu selama 24 tahun. Saya mencari agama apa yang bisa mengantar saya masuk surga. Dan ketika saya diskusi dengan seorang ustadzah, setelah saya mencari dan saya ketemu ini, buku ini salah satu sebab yang membuat saya masuk Islam. Saya masuk Islam bukan karena orang Islam. Saya masuk Islam bukan karena nikah sama orang Islam atau ngimpi, enggak. Bukan karena saya mendengar azan. Tapi saya masuk Islam karena mencari kebenaran. Dan saya menemukan kebenaran setelah saya membaca buku Akhlak Islam ini. Dan inilah saat ini yang dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Akhlak Islam ini. Wong yen mboten percaya mang delok akhlak berpakaian, mang delok cah nom Islam sakniki ra akeh sing ngisor metetet dhuwur metutu. Ibu-ibu among tamu nganggo jilbab bunuh diri. Jilbabe diubel-ubelke ning gulu. Jilbabe warnane kaya stopan gantung abang biru ijo. Wah, diubel-ubelke ning nggon gulu. Jagong among tamu wis ora manut akhlak Islam, akhlak berpakaian. Sakniki ra akeh wong Islam gayane gaya barat. Duwe gawe nyewa gedung kuat, nganggo catering sing larang kuat, tamune 1000 sing diundang, ning nyewa kursi 100 wae ra kuat. Tamune mangan kon ngadeg kaya jaran. Wah, gayane standing partai. Wes dicontoni Rasulullah mangan kilingge, nganggo tangan tengan, maca bismillah, tinggal kabeh termasuk lomba 17 Agustusan. Ayo. Nganggo krupuk taleni kaya kirik kon ngene-ngene. Oh, neswa sing pengin dadi panitia. Kaya kirik to disendal-sendal ngene iki. Padahal tadi loh melecehkan Al-Quran. Allah bilang kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik, kok menjatuhkan diri kaya kirik, kaya jaran cara makannya. Wes mengko dirasani rasa nono. Alhamdulillah mulih enteng dosa kula dipek sing rasani. Ning tobat sok taun ngarep yen jek urip yen 17-an ora lomba mangan krupuk ditaleni kaya kirik. Coba hadisnya satu di antara dua wanita yang tidak mencium bau surga, wanita yang berpakaian tapi telanjang berlenggak-lenggok. Wah, ben ketok modern, lomba joget. Napa enten wong joget nganggo gamis kaya Bu Dewi nganggo jilbab semene gedene. Mesti nganggo training teng pecotot. Wong lanang-lanang, satu di antara dua laki-laki yang tidak masuk surga, laki-laki yang menyerupai wanita. Bal-balan poli nganggo dastere bojone. Ayo tiba krungkep jantunge pedhot ngono terus piye jan? Menyerupai wanita. Ini loh, Islam kafah itu meliputi seluruh kehidupan kita, orang mau masalah sholat tok. Lomba pitulasan pun kalau kita orang Islam, yo pakai akhlak Islam. Apa Bu Dewi mboten melu lomba joget mboten? Enggak, saya enggak ikut lomba joget. Lomba makan kerupuk juga enggak.
Ini Bapak Ibu, serawong tangga ora mung lomba joget karo lomba mangan kerupuk. Apa ora ikut melu lomba joget karo lomba mangan kerupuk ora lumrah wong? Kok kriterianya lumrah wong karena itu? Mengajak tetangga yo sing Islam salat kuwi arep lumrah wong. Yo pengajian kuwi arep lumrah wong. Tolong menolong di dalam ini saya belajar dari sini. Saya membaca buku ini. Akhlak Islam, mulai akhlak kepada Allah. Ini yang hilang. Tunduk, patuh, taat, bergantung pada Allah. Mang delok wong Solo malam siji suro wingi. Idul Adha tletong teng tlecek ora do dijupuki. Bareng malam siji suro golek tletong kebo. Direwangi melek nganti bengi. Coba melecehkan Allah. Akhlak terhadap Rasul, akhlak terhadap kitabullah, akhlak sesama muslim, akhlak non muslim, akhlak naik kendaraan, akhlak makan, akhlak minum, akhlak berpakaian, sampai akhlak kepada tanaman, akhlak terhadap air, semuanya ada di dalam Islam. Dan ternyata ajaran Islam itu luar biasa, bukan biasa di luar. Saya membaca buku ini berkali-kali sampai akhirnya saya diskusi dengan seorang ustadzah. Dan ustadzah tadi katakan, ketika saya tanya ustadzah, ada enggak perintah beragama Islam di dalam Al-Quran? Karena saya cari perintah beragama Kristen di dalam Alkitab, saya tidak ada. Di dalam Al-Quran ada enggak? Saya ditunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 102. Saya tanya, kenapa harus Islam sampai mati? Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain Islam sekali-kali tidak diterima. Selain Islam boten ditampa kalih Allah. Selain Islam niku ditolak kalih Allah. Berarti sing ditampa Allah ki sing Islam tok. Kenapa saya tanya? Quran surat Ali Imran ayat 19, kok tadi ayat 85, sekarang ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Indallah, milik Allah itu Islam. Oh, mulane tak goleki neng kitab agama lain tidak ketemu, ternyata milik Allah ki mung Islam. Maka sebagai orang Islam, tanamkan kepada anak turun kita, nduk le kudu Islam nganti mati. Sebabnya apa? Awake dhewe dadi Islam ki diperintah Allah. Sebab agama kagungane Allah ki mung Islam. Berarti apa? Dalan ning swarga ki mung Islam. Harusnya seperti itu. Jamaah rahimakumullah yang insya Allah dirahmati Allah. Maka monggo, kalau kepengen jadi generasi yang muslim yang terbaik, menjadi muslim yang terbaik, ayo lihat Quran surat Al-A'raf ayat 96. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, apa janji Allah? Pastilah kami akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa disebabkan perbuatannya. Pengen jadi muslim yang terbaik di akhir zaman ini, kuncinya ya, jangan mendustakan, jangan berdusta. Berdusta kepada siapa? Kepada Allah. Karena apa? Kita ada karena Allah, kita hidup karena Allah, dan nantinya kita kembali kepada Allah. Maka jangan berdusta kepada Allah dengan menselisih ayat-ayat Al-Quran. Pengen jadi generasi muslim yang unggul, yang pertama monggo dimulai dari masyarakat yang terkecil, yaitu keluarga kita. Yuk nomor satukan Allah. Yang kedua, jadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita, teladan di dalam kebaikan. Karena teladan-teladan kita sekarang sudah diganti. K-pop, artis-artis Korea, ya,
Blackpink dan lain sebagainya. Uswatun hasanah kita yaitu Rasulullah. Rasulullah diperintah Allah sami'na wa ata'na. Mari kita mencontoh Rasulullah. Yang ketiga, gunakan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai petunjuk hidup. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Gunakan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai petunjuk hidup kita. Yang keempat, yakin dengan Islam, bahwa yang baik, yang benar, yang menghantarkan kita masuk surga satu-satunya hanya Islam, tidak ada lain. Dan ini info Allah. Yang terakhir, yang kelima, halah aku arep nganggo klambi ketat, jilbabku bunuh diri, arep sholat apa ora, Bu Dewi rawuh. Nggih, saya memang tidak melihat. Tapi merasalah, yang kelima, merasalah diawasi Allah. Maka kalau kepengen wironanggan, cangaan wironanggan, gatak. Sukarjo napa? Sukarjo, Jawa Tengah, Indonesia kepengen diberkahi Allah. Nika le lagune campur sari nika. Ndang balio Sri. Ndang balio fafiru illallah. Segeralah kembali mentaati Allah. Mumpung masih ada kesempatan. Pun Ustadz-ustadzah TPA kalau ngadakan kajian remaja, panjenengan nimbali saya, insya Allah saya akan mendukung. Pun tak mangkat dewe mulih dewe, mboten sah diterke, mboten sah dipetuk. Ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini, Ibu Bapak. Ada kekurangan saya itu karena kebodohan saya, ada lebihnya dari Allah lah datangnya. Saya berdoa mudah-mudahan anak kita jadi anak-anak yang soleh-soleha, generasi yang kurota ayun. Amin. Yang doanya akan kita bawa ketika kita nanti menghadap kepada Allah. Amin. Saya berdoa mudah-mudahan rumah tangga kita jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang penuh dengan keberkahan yang berasal dari Allah. Amin. Saya berdoa mudah-mudahan urusan dunia akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Amin. Saya berdoa mudah-mudahan masyarakat Cangaan Wironanggan ini yang muslim diberkahi semua oleh Allah. Amin. Dan mau melaksanakan Islam secara kafah. Saya berdoa mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah pemimpin yang amanah, pemimpin yang menjalankan perintah Allah, pemimpin yang tidak mendolimi rakyatnya. Saya berdoa mudah-mudahan ketika pada saatnya kita harus kembali kepada Allah, kita dikembalikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan ditempatkan di surganya Allah. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Ibu, khususnya ibu-ibu, karena pengajiannya panjenengan lenggah di masjid. Masjid itu nggon sholat, nggon ngibadah, dudu tempat sampah. Leres napa mboten? Tulung sampai dibeto medal, dikekke nggen pojokan mriku. Ampun ninggal sampah sekecil apapun di dalam masjid. Yuk belajar pakai akhlak Islam. Ngaten? Sekali lagi ada kekurangan itu karena kebodohan saya, ada lebihnya dari Allah lah datangnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah